Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamul atamanil akmalani alal mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keagungan berdoa, di mana Rasulullah menjadikan berdoa termasuk salah satu bentuk ibadah. Doa merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan salah satu sarana agar seluruh keinginan kita, apa yang kita inginkan, itu dapat dipenuhi, dapat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkannya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembahku, dari beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya yang mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Dan di sini juga terdapat adab ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwasanya doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kalian yakin bahwasanya doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke ayat tadi, Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang sombong adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di awal ayat berbicara tentang doa. Ini menunjukkan bahwasanya di antara bentuk kesombongan seseorang adalah dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa mampu melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka mengerjakan seolah-olah pasti akan terjadi. Padahal semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang dapat melancarkan usaha kita, ya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi sekarang kita di bulan Ramadan, di mana ini merupakan bulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali waktu-waktu yang mustajab, yang akan dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika seorang berpuasa itu sendiri, ketika berbuka, ketika sahur. Di samping waktu-waktu yang lainnya seperti antara azan dan iqamah dan yang lainnya. Namun ketika berpuasa lebih banyak lagi waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'watin mustajabat." Ada 3 doa yang akan diijabai, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ketiga doa tersebut? Yang pertama, da'watus shaim. Dakwahnya atau doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul madlum, dan dakwahnya atau doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, dan yang ketiga adalah doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, di sini orang yang berpuasa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya dalam keadaan seperti ini, orang ketika berdoa, dia benar-benar berdoa, benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar sedang butuh, dan tidak ada yang bisa
mengangkat wabah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya adalah kita harus berdoa kepada Allah dan yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menunjukkan keutamaan berdoa di bulan Ramadan ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, maka di sela-sela ayat tersebut Allah berbicara tentang doa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 berbicara tentang puasa atau Ramadan. Di ayat 186 Allah berbicara tentang doa. 187 kembali berbicara tentang puasa. Berbicara tentang doa di sela-sela pembicaraan tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sungguh aku sangatlah dekat kepada mereka. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka itu menjalankan segala perintahku, mentaati, menuruti perintah-perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Niscaya mereka akan mendapatkan kebenaran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Apalagi di tengah-tengah puasa. Kita sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala permasalahan kita, apalagi sekarang masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan yang paling penting adalah masalah akidah yang menimpa kaum muslimin, maka kita berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada manusia. Kalau kita meminta manusia, mungkin manusia akan bosan kita mintai, bahkan akan marah apabila kita meminta kepadanya. Makanya dikatakan dalam sebuah syair, la tas'alanna bani adam hajatan. Janganlah sekali-kali kalian minta kepada anak Adam, kepada manusia sebuah kebutuhan. Wasalil ladzi abwabuhu la tughlaq. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang pintu-pintunya tidak akan pernah terkunci, tidak akan pernah tertutup. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu rahmatnya, akan membuka selebar-lebarnya agar hamba-hambanya itu bisa berdoa, bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan marah, akan murka apabila kalian meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita semuanya tidak mau berdoa kepada Allah. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdab. Sedangkan manusia kalau sering dimintai pasti akan marah, akan bosan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun belum dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala janji pasti akan mengabulkan. Tinggal kita sabar atau tidak. Sehingga kita pun juga tidak buru-buru dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, segala kebutuhan kita, khususnya kebutuhan yang mengandung kebaikan di dalamnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.